wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hai. Kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, tubuhku, pikiranku, hatiku, good. Oke teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan mengenai inovasi materi pembelajaran. Nah, di sini kita akan melakukan perjalanan teman-teman. Di sini juga kita menggunakan media digital. Kenapa digital? Karena sekarang zaman itu sudah berkembang, jadi kita mencoba untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, di sini perjalanan yang akan kita lakukan yaitu mengenai petualangan peta dunia. Pernah mendengarnya? Nah, pernahkah kalian bermimpi untuk mengelilingi dunia? Apa negara yang ingin kalian kunjungi? Boleh? Korea, Kapadokia, Korea, Jepang. Oke, kenapa tuh kalian ingin mengunjungi Kapadokia, Swiss, Korea? Apa? Ada idola, oke? Ada idola kayaknya Pendira ini kompers ya. Oke, kalau mau yang ke Swiss, kenapa tuh? Enak aja pemandangannya. Enak aja pemandangannya, oke. Emang Swiss itu terkenal dengan dunia terluas ya? Iya. Negara terluas di mana? Kapadokia? Kenapa? Apakah karena terinspirasi dari film? Iya. Ini menaiki balon udara. Oke, mungkin terinspirasi dari film ya. Kapadokia, ini my dream. Oke, teman-teman, sebelum kita mengetahui bagaimana petualangan di dunia, mengelilingi dunia, kita harus mengetahui bahwa dunia itu luas. Nah, di sini di dalam dunia ini terdiri atas 7 benua dan 5 samudera utama yang menjadi wilayah geografis utama planet Bumi. Dan Bumi juga merupakan tata surya ketiga di planet. Ya. Kemudian setiap benua memiliki ciri khas tersendiri, baik dari sisi budaya, iklim, hingga tingkat kemampuan negaranya. Perlu kita ketahui, di tahun ini 2025 terdapat 195 negara di dunia yang diketahui. Nah, setiap wilayah dunia saling terhubung oleh sejarah, geografi, politik, dan ekonomi yang membentuk keragaman yang memperkaya peradaban manusia. Nah, jadi kita di sini akan memahami peta dunia, benua, samudera, dan negara-negara di dalamnya yang merupakan langkah awal untuk mengenal dunia secara global. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke manfaat belajar letak geografis, kita ice breaking dulu untuk mengecek semangat kalian apakah masih 100 atau sudah menurun. Boleh? Oke teman-teman, kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya Masih ingat gak yang osipo-sipo? Nah. Depan berdiri biar lebih semangat dulu. Nah, kita contohin dulu ya ice breakingnya. 2, 3. Osipo, kise, kise, iye, iya. Osipo, kise, kise, iye, iya. Osipo, kise, kise, osipo, kise, kise, osipo, kise, kise, iye, iya. Bisa? Bisa. Oke, kita ulang ya. 1, 2, 3. Osipo, kise, kise, iye, iya. Osipo, kise, kise, iye, iya. Osipo, kise, kise, osipo, piso, piso, osipo, kise, kise, iye, iya. Osipo, kise, kise, iye, iya. Osipo, kise, kise, iye, iya. Osipo, kise, kise, osipo, piso, piso, osipo, kise, kise, iye, iya. Osipo, kise, kise, iye, iya. Osipo, kise, kise, iye, iya. Osipo, kise, kise, osipo, piso, piso, osipo, kise, kise, iye, iya. Lagi. Oke, terima kasih ya teman-teman.
dan karakteristik wilayah negara. Di mana mengetahui kondisi geografis negara itu dapat membantu kita untuk memahami perbedaan antar wilayah. Misalnya Rusia ini adalah negara terluas di dunia dengan berbagai zona waktu. Lalu yang kedua ada Vatikan. Nah, kita mungkin kurang sering mendengar ya untuk negara Vatikan. Vatikan ini merupakan negara terkecil di dunia, teman-teman, namun sangat berpengaruh secara religius. Lalu yang ketiga ada contohnya itu Swiss. Swiss ini tidak punya pantai. Tetapi Swiss ini dikenal dengan negara yang netral dan menjadi pusat diplomasi dunia. Lalu yang ketiga ada menjadikan bekal untuk studi atau wisata ke luar negeri. Nah, dengan kita mengenal tata negara, kita itu dapat mengetahui negara dengan kebijakan visa yang ketat atau longgar, sehingga kita juga dapat mengetahui budaya, kebiasaan, dan etika yang dimana ketika kita berkunjung kita dapat berperilaku tepat saat berkunjung, jadi menghindari kesalahpahaman atau pelanggaran budaya yang ada di negara tersebut. Lalu yang keempat itu ada mengetahui tempat-tempat menarik di dunia. Nah, dengan mengenal negara, kita bisa tahu tempat wisata terkenal seperti Menara Eiffel yang ada di Prancis, tembok besar yang ada di Tiongkok, atau Patung Liberty yang ada di Amerika Serikat. Nah, dengan kita mempelajari letak geografis juga akan membuka wawasan tentang destinasi impian dan budaya lokal. Oke teman-teman, tadi kita telah membahas bagaimana dunia ini bekerja dengan negara-negara di dalamnya. Kemudian manfaat bagaimana kita mengetahui dunia dan negara di dalamnya juga. Sekarang kita masuk ke akan bermain dengan petualangan peta dunia lewat Word Wall untuk mengenali negara dan kota dari berbagai belahan dunia. Kita memakai Word Wall ini adalah sebagai media interaktif berbentuk digital yang isinya itu sekarang kita akan bermain ya. Oke. Di sini kita akan berpetualang peta dunia. Jadi karena tadi kita sudah menjelaskan sedikit demi sedikit mengenai dunia, kita di sini akan memberikan kita di sini kita akan berdiskusi mengenai misalnya dunia negara yang terbesar atau sungai terluas, sungai terpanjang dan lainnya. Oke? Dapat dimengerti? Kita kan akan bermain, boleh kita membentuk kelompoknya terlebih dahulu. Boleh kelompoknya yang sudah dibuat saja, namun nanti kita kasih nama. Nah, untuk kelompok ini mau negara apa namanya? Mau kan? Swiss. Swiss. Oke, yang ini? Zimbabwe. Oke. Ya, Bapak, kita di sini membentuk jadi dua kelompok saja. Ada Swiss dan ada Zimbabwe. Oke. Ya. Nah, untuk peraturan gamenya, teman-teman, nanti ketika kalian menjawab benar itu akan dikasih poin 5 poin. Tapi ketika nanti kalian dikatakan dong, itu kalian akan dikurangi poinnya jadi 2 poin. Dan ketika salah itu akan dikurangi 1 poin. Dapat dipahami? Nah, jika ada kelompok yang terendah itu akan mendapatkan punishment. Kita langsung masuk. Sini kita akan menelusuri sebuah pertanyaan-pertanyaan dari 30 kubu yang masing-masing nanti kalian akan menjawab. Seperti nanti kalian pilih di salah satu kubu ini, ya, di salah satu kotak ini, kemudian kalian memberikan jawaban ya atau benar atau salah. Seperti itu. Oke, kita mulai dari kelompok mana dulu? Swiss atau Zimbabwe? 1, 2, 3. Oke, Swiss dulu. Swiss, silakan. Swiss pilih nomor berapa? Ini
selanjutnya di Zimbabwe. Silakan kalian pilih kubu yang mana, kotak yang mana kalian yang akan kalian pilih. Kita mulai lagi ya, mohon maaf. Jadi nomor berapa? Yang udah kepilih? 18. Oke, silakan. Jangan ragu untuk memilih. 5. Everest adalah gunung tertinggi di dunia. Salah atau benar? Benar. Oke, kita lihat. Yakin? Yakin. Kemudian selanjutnya, oke, dari tim Swiss. Nomor benar. Silakan. Lihat. Kota New York berada di Amerika Serikat. Salah atau benar? Jadi mau benar atau salah? Benar. Oke, kita lihat jawabannya. Betul ya? Betul. Nah, di sana ada betul. Tuh, ada 2. Oke, selanjutnya di Zimbabwe. Mau pilih apa? 11 yakin? Oke, kita lihat nomor 11. Samudra Atlantik memisahkan benua Amerika dan benua Afrika. Salah atau benar? Salah. Benar. Oke, kita lihat. Benar. Yang mana? Salah atau benar? Salah. Oke, kita lihat. Salah. Kurangi. Oke, untuk pertanyaan terakhir, silakan di 25. Kita lihat. Ya, poinmu berkurang 3. Zong. Oke, selanjutnya kita masuk ke kotak terakhir untuk Zimbabwe. Maaf ya, tadi sudah dibahas. Ini ya, ada skornya kita lihat. Tadi yang udah dipilih berarti 25, 6, 5, sama 5. ya. Silakan. 4. Oke, silakan dibuka. Benua terbesar di dunia adalah benua Asia. Kita lihat. Benar? Jawabannya? Ya, benar. Tepuk tangan dulu. Oke, untuk permainan dan game di pada pembelajaran hari ini cukupkan. Kemudian untuk pemenangnya di sini dimenangkan oleh negara Swiss dengan total skor untuk kelompok yang menang itu negara Zimbabwe dengan total 10 poin. Tepuk tangan. Untuk negara Swiss skornya 8. Nah, dari itu punishment-nya di akhir ya. Belajar ya mengenai banyak peta geografis untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah tadi teman-teman pilih. Nah, sekarang nih, apa negara atau kota yang paling kalian ingat hari ini?
Tahu nggak ciri khas dari negara Amerika dan New York itu sendiri? Satunya. Oke ya, teman-teman, dari perjalanan petualangan peta dunia yang sudah kita lakukan tadi, di sini kita itu menggunakan materi pembelajaran Word Wall, yang dimana di dalamnya itu terdapat 18 games yang bisa kita lakukan. Tadi kita hanya melakukan satu games yang ada di Word Wall itu sendiri. Kemudian dari pembelajaran yang tadi kita bisa merefleksikan bahwa pembelajaran yang tadi dipakai itu adalah pembelajaran interaktif dengan media Word Wall tadi ya, berbentuk digital. Di sana kita bisa mengetahui bahwa pembelajaran ini adalah pembelajaran bentuk kolaboratif, digital dan kontekstual. Oke teman-teman, terima kasih untuk pembelajaran di hari ini dicukupkan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin belum